seleksi. Paling lama 10 menit Anda dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota tim seleksi. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait pemaparan saya pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi Bawaslu calon anggota Bawaslu RI 2022-2027. Visinya adalah Bawaslu menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya, integritas, profesionalitas, dan responsif. Implementasi dari visi untuk mewujudkan satu kepercayaan bahwa saya akan tuangkan implementasi tersebut dalam sebuah misi, yaitu pertama, peningkatan kualitas SDM kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan bagi SDM sekretariat untuk menunjang tupoksi Bawaslu. Kemudian penguatan integritas SDM sekretariatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tentunya ini harus melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara, DKPP, dan KPK. Kemudian pengembangan leadership skill, communication skill, problem solving, manajemen skill kepada kepala sekretariat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian peningkatan kualitas SDM pengawas pemilu, perlu perekrutan SDM pengawas pemilu yang terbuka, diharapkan menghasilkan pengawas pemilu yang berintegritas, profesional, dan tentunya yang berpengalaman. Kemudian pelatihan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Pelatihan pengawasan, kemudian penindakan ini nanti kita bekerja sama dan menggandeng kepolisian dan kejaksaan, kemudian Komisi ASN, termasuk juga MA dan Mahkamah Konstitusi. Penguatan integritas SDM pengawas pemilu dengan melibatkan DKPP dan KPK. Tentunya juga dalam pengembangan leadership skill, communication skill, problem solving, manajemen skill untuk Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Perlu juga peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu. Untuk membangun pengawasan partisipatif berbasis kampus. Ini Bawaslu yang sebelumnya sudah melakukan adanya sekolah kader pengawasan. Menurut saya ini sudah maksimal, tapi masih belum optimal karena terlalu sentralistik, ya. Sehingga kita memungkinkan sebuah terobosan dan inovasi agar partisipasi ini bisa dilakukan berbasis kampus dengan melibatkan tentunya pemantau pemilu dan stakeholder pemilu. Kemudian juga membangun sistem pengawasan partisipasi berbasis kearifan lokal dan komunitas di daerah. Kemudian meningkatkan pengawasan partisipatif, mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, kerjasama juga dengan pihak Kominfo, kemudian KPI, Cyber Polri, Dewan Pers, Facebook, IG, Google, begitu juga pelanggaran kampanye di media cetak dan media elektronik melalui media sosial. Yang selanjutnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama perundang-undangan pemilu secara masif dan inovatif. Adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu kepada peserta pemilu dan masyarakat dengan melibatkan pemantau pemilu, kampus, dan stakeholder. Kemudian juga sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui media sosial, melibatkan jajaran mahasiswa. Nah, kemudian melakukan sosialisasi stop politik uang, stop politik identitas, hoax, kemudian juga ujaran kebencian, ya, dan
dengan memasang spanduk di setiap kelurahan dan RW. Ini saya kira sangat efektif sekali, sehingga nanti di dalam spanduk ada larangan-larangan dalam kampanye, perintah tentang bahwa memberi dan menerima ini kena sanksi. Kemudian juga penguatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. Dalam proses pembuatan Perbawaslu melibatkan yaitu DPR. Bagaimana kita berkonsultasi dengan DPR dalam proses pembuatan Perbawaslu, dengan KPU perlunya menyamakan pemahaman antara PKPU dan Perbawaslu karena banyak kes-kes kasus yang kemudian ada satu rekomendasi banyak yang seyogianya harus ditindaklanjuti oleh KPU, sehingga ini menjadi persoalan, banyak terjadinya tumpang tindih tafsir-tafsir terhadap apa yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan KPU dengan Perbawaslunya. Ke depan harus ada sebuah penyamaan. Kemudian juga kepolisian dan kejaksaan agar tidak terjadi ego sektoral antara polisi, kemudian jaksa dan Bawaslu itu sendiri. Ini perlu pemahaman tindak pidana pemilu. MA dan MK juga perlu adanya penyamaan pemahaman penanganan pelanggaran administrasi dan putusan. Karena banyak putusan-putusan Bawaslu yang dibatalkan oleh MK dan MA, yang kemudian ini juga perlu pemahaman pada saat proses pembuatan Perbawaslu harus tetap ya meminta masukan dari MA dan MK, termasuk juga kita minta masukan ke pemantau pemilu melalui masukan masyarakat sipil. Kemudian membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bawaslu dengan Gowaslu-nya di pengawasan, penyelesaian sengketa dengan sistem informasi penyelesaian sengketa SIPS-nya. Kemudian penanganan pelanggaran punya sigap lapor. Sekarang sedang digalakan bagaimana masyarakat tahu informasi awal untuk melapor sepanjang memenuhi persyaratan formil material. Semua sudah terdata di sigap lapor ini. Namun ketiga aplikasi ini disatukan agar terintegrasi dan mudah diakses oleh semua divisi Bawaslu dan aksibel tentunya bagi masyarakat. Sehingga ini lebih efektif, kemudian lebih efisien, dan tentunya biayanya juga lebih murah untuk dikeluarkan. Untuk mengembangkan sistem tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Kemudian adanya perencanaan, penyusunan, penggunaan anggaran yang proporsional, efektif, efisien, dan berskala prioritas. Jadi proporsional di sini bagaimana menjaga keseimbangan antara kemampuan negara dan penyusunan anggaran yang dibutuhkan lembaga. Kemudian efektif bagaimana penggunaan anggaran ini harus sesuai dengan program kegiatan tahapan yang direncanakan dan sesuai waktu yang ditentukan. Ini penting sekali. Dan efisien yaitu penggunaan anggaran dengan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan prosedur penggunaan ya, anggaran dan tepat sasaran. Kemudian juga perlu adanya skala prioritas yaitu penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kebutuhan lembaga dan prioritas dari kebutuhan. Nah, pengawas pemilu mengembalikan sebuah kepercayaan ini harus berintegritas. Berintegritas yaitu jujur, adil, mandiri, dan akuntabel. Profesional, berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, kemudian proporsional, profesional, efektif, efisien, kepentingan umum. Namun harus responsif. Bagaimana merespon cepat permasalahan yang muncul atas adanya pengaduan atau laporan peserta pemilu kepada masyarakat. Sehingga secara spontan, pengawas pemilu harus betul-betul responsif terhadap adanya dugaan dan laporan masyarakat itu sendiri. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan pada tim sel. Terima kasih, Saudara Fuadi. Bapak Ibu sekalian, nanti akan juga
mendalami dan bertanya, tapi saya akan mendahului. Kalau saya tidak salah ingat, dari peserta pertama sampai yang ke nomor 13 ini, sebagian besar itu punya ide yang sama, yakni ada banyak sistem informasi di Bawaslu. Dan idenya adalah ingin diintegrasikan, terintegrasi. Bukan hanya di Bawaslu, di banyak lembaga lain, termasuk saya dulu di KPU, di kementerian lain itu, ide integrasi ini mudah diucapkan, tapi implementasinya itu sulit. Sulit itu artinya nanti Anda akan berhadapan dengan satu rezim, akan berhadapan dengan satu sistem birokrasi yang nggak mudah. Misalnya begini, kita ini punya kebiasaan main gampang saja, butuh sistem tentang laporan, bikin sistem pelaporan, bikin sistem aplikasi untuk anggaran, bikin sistem anggaran, kemudian bikin untuk pemantauan media, bikin lagi, bikin begitu. Kemudian anggarannya juga posnya beda-beda. Ketua panitia pengadaannya berbeda-beda. Kemudian vendornya beda-beda. Jadi bikin sendiri-sendiri. Jadi ini sesuatu yang nyari gampangnya. Yang penting jalan programnya, anggarannya terserap, kemudian ada buktinya. Tapi ini menyusahkan untuk jangka panjang. Jadi betul-betul institusi ini bekerja sangat tidak efektif. Nah, pertanyaan sederhana saya adalah, nanti Anda akan menghadapi situasi seperti itu. Kira-kira keberanian apa yang bisa Anda sampaikan kepada kita bahwa Anda bersama teman-teman yang lain akan memastikan bahwa integrasi ini bukan hanya cita-cita tapi jalan. Karena setelah ini Anda akan mengintegrasikan sistem ini kepada instansi lain. Di internal sendiri masih problem itu. Nah, komitmen itu yang mesti dibuat dan disepakati dan kemudian nanti diyakinkan bahwa ini sesuatu yang penting, bukan sekedar keinginan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Juri sebagai Ketua Tim Sel. Sekira ini untuk beberapa sistem yang terintegrasi. Yang pertama adalah reasonnya atau alasannya bahwa banyak satu sistem-sistem yang ada di informasi tentunya yang ada di Bawaslu itu, jadi setiap 5 tahun selalu berubah sistem dan kemudian tidak terintegrasi. Ini yang menjadi persoalan. Dan menjadi persoalan secara substansi juga untuk biaya yang cukup luar biasa. Jadi kalau terpisah, ya, biaya di divisi pengawasan untuk sistemnya, kemudian di divisi penanganan pelanggaran, kemudian divisi sengketa. Bagaimana membangun satu integrasi yang tidak hanya 5 tahun dan juga harus berkelanjutan. Jadi setiap pergantian pemilu itu tetap sistem itu harus berjalan dan harus menyesuaikan terhadap teknologi informasi yang ada. Kemudian yang kedua, untuk bagaimana meyakinkan kepada satu masyarakat agar sistem ini bisa diterima. Yang pertama ini persoalan masalah sosialisasi. Jadi bukan hanya membuat sistem yang begitu mahal, biaya dan anggaran yang begitu luas, tapi tidak tersosialisasi oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mensosialisasikan, tersosialisasi dengan sistem yang ada? Untuk itu kita harus melakukan satu sosialisasi peraturan yang kemudian di dalamnya ada satu sistem. Contoh misalkan di sigap lapor ya. Ini harus bisa disosialisasikan pada masyarakat, kemudian juga kepada mahasiswa, kepada pemantau pemilu. Tidak sedikit kebanyakan masyarakat yang akan melapor adanya dugaan pelanggaran itu kebingungan, dia takut. Mau melapor takut, apalagi kalau merujuk kepada Undang-Undang 10 tahun 2016, memberi dan menerima itu kena. Nah, ini harus bisa disosialisasikan dengan baik secara masif ya, sehingga ini bisa diterima dan tentunya juga tidak menyusahkan format terkait bagaimana masyarakat itu bisa melapor. Sehingga dengan sistem terintegrasi tersebut ya, ada kaitannya dengan konsep pencegahan, kemudian juga pengawasan dan penindakan serta penyelesaian sengketa. Nah, sepanjang yang saya ketahui ini masih ada satu ego ya, ego sektoral dari masing-masing divisi.
bahwa divisi A lebih hebat dari divisi B. Ke depan adalah saya harus bisa meyakinkan bahwa sistem ini harus berjalan dan terintegrasi serta bisa berkelanjutan. Jadi sistem ini menjadi satu standar bagaimana masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat agar bisa mengetahui tentang melapor adanya dugaan pelanggaran. Kemudian juga tentunya ya harus dipahami bersama informasi sistem tersebut kepada pengawas pemilu. Jadi jangan sampai sistemnya sudah jadi, pengawas pemilunya tidak tahu untuk bagaimana menerapkan sosialisasi tersebut. Jadi jawaban saya adalah bagaimana dilakukan tersosialisasi sistem ini masif kepada masyarakat agar masyarakat bisa menerima ya terhadap sistem yang bisa terintegrasi dan tentunya bisa berkelanjutan. Oke, sosialisasi itu perkara kedua ya. Perkara pertama itu di kantor Pak Fuadi nanti kalau jadi komisioner di Jalan MH Tamrin. Kalau nggak pindah, mau pindah ke Mayoran atau ke Penajam Pasir. Jadi justru problemnya di situ. Kalau Pak Fuadi bisa mengkonsolidir birokrasi di Bawaslu untuk bisa mewujudkan satu sistem informasi yang terintegrasi tanpa terganggu dengan ego sektoral di dalam birokrasi itu, maka menurut saya sudah prestasi luar biasa. Saya kira Pak Sekjen dan seluruh birokrasi itu akan setuju. Cuma secara teknis kelihatannya memang kalau agak sulit menghindar-hindar. Tapi semua semestinya setuju. Silakan yang lain, Ibu Betty. Selamat pagi menjelang siang, Pak Fuadi. Pak Fuadi sekarang ini Bawaslu di DKI ya? Ya, betul. Pak Fuadi kalau menilai Bawaslu RI sekarang ya dari skala 1 sampai 10 dari segi menjalankan fungsinya dengan baik, dengan berhasil, itu dinilai berapa sama Pak Fuadi? Ya, saya melihat bahwa keberhasilan Bawaslu yang sekarang kalau kita merujuk kepada visi Bawaslu RI ya dengan renstraknya di 2020 sampai 2024. Pertama visinya yaitu menjadikan lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Nah, kepercayaan publik ini menilai terhadap Bawaslu sekarang saya kira cukup bagus ya. Tadi saya sudah sampaikan adanya program SKPP itu bagus, maksimal namun belum optimal saja. Dan bahkan konsepnya sampai membumikan pengawasan. Walaupun demikian memang saya sebagai pelaksana tugas di tingkat provinsi banyak satu divisi yang lebih mengarah ke penanganan pelanggaran terutama ya kualitas penindakan yang menurut saya perlu dibenahi lagi, kemudian juga terkait keputusan-keputusan yang banyak kasus-kasus yang Bu Betty bisa lihat, kasus Bopendigol, kemudian kasus Orin ya, kemudian juga kasus putusannya TSM Lampung. Nah, yang menurut saya ini perlu melakukan supervisi lebih ketat lagi, kemudian juga perlu bimbingan yang lebih komprehensif ya, sehingga nanti ke depan bahwa hal demikian itu sudah tidak terjadi lagi satu persoalan-persoalan yang menyangkut tumpang tindih putusan ya. Ini masukan ya dari saya sebagai yang pernah melaksanakan tugas tersebut karena ini juga menjadi presiden buruk ke depannya. Namun di sisi lain juga banyak out of the box ya, banyak satu added value, banyak satu kelebihan-kelebihan kreativitas, inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu sebelumnya. Kita mengenal istilah pojok pengawasan, kemudian kampung pengawasan, kemudian ada sakadiasa dan sebagainya, kemudian ada pemantapan nilai-nilai. Tapi di sisi lain dalam hal adanya keputusan yang sampai saat ini menjadi satu problem. Tidak sedikit putusan Bawaslu yang kemudian dibatalkan oleh putusan MK dan putusan MA gitu loh.
ini miris sekali. Ke depan saya punya pemikiran bahwa perlu adanya satu pelatihan, ya, pelatihan investigasi. Ini belum pernah dilakukan. Perlu adanya pelatihan penyidikan dan penyelidikan dan penyidikan, ya, ini penting sekali. Bahkan di level sengketa juga tidak hanya mediasi saja dilakukan. Bagaimana kita melakukan pelatihan adjudikasi misalkan. Karena mohon maaf saya bukan orang yang berlatar belakang hukum, tetapi paling tidak ini penting sekali pengetahuan tersebut agar ke depan marwah Bawaslu dengan sebuah kewenangannya ini kalau merujuk kepada visinya bagaimana mengembalikan kepercayaan Bawaslu ke depan agar betul-betul bisa dipercaya gitu terhadap tugas dan kewenangan yang begitu besar yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Baik. Dalam kaitan dengan penilaian itu ya, hal-hal yang harus diperbaiki. Kalau saya lihat coba bisa mundur sedikit ke program yang SDM tadi di slide Bapak. Jadi 1, 2, 3. Nah, Bapak itu 1 SDM kesekretariatan ya, kedua SDM pengawas pemilu. Kemudian ketiga SDM lagi deh kayaknya. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan. Nah, tadi ke hal-hal yang harus diperbaiki itu diadres di mana Pak di programnya Bapak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa konsepnya adalah sekolah kader pengawasan itu sudah maksimal, tapi belum optimal. Ini masih terlalu sentralistik nih. Jadi kegiatan hal-hal sekecil pun apapun diambil alih oleh leader ya, top lead yang paling tinggi sehingga tidak turun ke bawah gitu. Contoh banyak para peserta yang ikut di SKPP ini luar biasa banyak, tapi yang diterima kan sedikit. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, ini juga saya perlu sampaikan bahwa tidak sedikit orang masuk SKPP yang tujuannya untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi ini sosialisasi ini tidak tersampaikan. Dan kemudian pada saat diterima itu sederhana sekali, sedikit sekali. Kegiatannya di hotel menurut saya ini makan biaya yang cukup besar gitu. Kita harus bisa melihat Bu Betty kemampuan negara kita dalam kondisi saat ini. Kalau ini tetap diteruskan, banyak anggaran-anggaran yang terbuang hanya untuk mengurusi persoalan ini menurut saya. Nah, saya punya inovasi bagaimana kegiatan peningkatan partisipasi ini dilakukan dengan berbasis kampus. Tentunya kita melibatkan pemantau pemilu dan stakeholder pemilu. Kita libatkan dia di kampus. Kita bekerja sama dengan kampus ya. Tidak hanya di daerah seluruh Indonesia yang basisnya ada kampus itu kita lakukan kerjasama. Sehingga ini juga selain selain efektif, efisien, juga salah satunya juga menghemat biaya, menghemat anggaran gitu. Kita juga berkoordinasi kepada kampus ya, terutama para dosen dan para kebijakan-kebijakan yang ada di kampus agar ini dilakukan secara masif itu. Kampus itu sebagai sebuah perubahan agen of change terutama ya, supaya berpikirnya lebih terarah dan lebih fokus gitu. Menurut saya ini adalah sangat efektif sekali inovasi ini yang saya lakukan, yang kira-kira ini menjadi satu program ke depan. Dalam pendapat Pak Puadi, seandainya nanti terpilih sebagai Bawaslu RI ya, hubungan antara Bawaslu RI, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota itu harusnya seperti apa? Dikelolanya, dimanage-nya harusnya seperti apa? Sudah dijelaskan kalau merujuk kepada tugas dan kewenangan kita bahwa Bawaslu itu melakukan supervisi kemudian melakukan bimbingan kepada yang di bawahnya. Bawaslu sebagai pelaku penentu kebijakan, kemudian di bawahnya sebagai pelaksana tugas dan sebagainya. Kalau merujuk kepada kewajiban kita, bagaimana Bawaslu melakukan bimbingan kepada level di bawah kita. Dan ini bimbingan ini harus dilakukan secara intensif ya. Banyak hal yang kemudian
di level provinsi, kemudian di level kabupaten kota yang akibat kurang bimbingan, kurang supervisi, sehingga banyak mengambil sebuah keputusan sendiri gitu. Ini contoh ya Bu Betty. Contoh ada beberapa kasus ya, kayak contoh di NTT kasus Sabua Raja, menurut saya kasus Orin ya. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin seorang gubernur, calon gubernur atau bupati ya, yang kemudian endingnya sudah dia ditetapkan, bukan ditetapkan, endingnya dia menang dalam pemilu, kemudian pada saat penetapan dan pelantikan baru terbukti bahwa ketahuan status warga negaraan antara Amerika dan Indonesia. Menurut saya ini sebuah kesalahan yang besar, terutama khusus untuk pengawas pemilu, presiden buruk. Seandainya saya di Bawaslu RI, saya lakukan supervisi. Saya lakukan bahwa apa yang dilakukan oleh tingkat bawah ini untuk betul-betul diadakan seperti program yang tadi sampaikan, melakukan pelatihan intensif, pelatihan tentang penelusuran atau investigasi. Contoh misalkan gini, pada satu ketika di kasus Orin tersebut, ya, saya lihat pertama KPU dan Bawaslu sudah menyurati, misalkan sudah menyurati tentang status keluarga negaraan di Sabua Raja itu Orin ini apa. Begitu beberapa hari kemudian dibalas ya oleh satu lembaga tersebut bahwa statusnya Indonesia, warga negara Indonesia. 3 hari kemudian dicabut status warga negara Indonesia tersebut. Kalau saya sebagai orang divisi penanganan pelanggaran, sejatinya pada saat itu ada rasa kecurigaan. Tidak bisa didiamkan begitu saja. Maka Bawaslu provinsi harus berkoordinasi, kota. Kemudian provinsi harus berkoordinasi di atas. Jangan kemudian tahapan yang sudah begitu jauh, baru kemudian ini adalah menjadi satu persoalan yang menunjukkan apa kepastian hukumnya. Nah, kita harus telusuri, kita harus dalami untuk memastikan ada dugaan pelanggaran atau tidak. Bagaimana mungkin status warga negara Indonesia yang sebelumnya kemudian dicabut, dibatalkan seakan-akan bukan menjadi warga negara Indonesia. Kalau seandainya pada saat itu ditelusuri, didalami untuk memastikan ada dugaan pelanggaran atau tidak, rasanya tidak mungkin sampai ke level pada saat kemudian Orin ini sudah pada prosesnya menjadi pemenang dalam pemilu pada saat itu. Sehingga yang kita pikirkan adalah MK membatalkan, ya. Kemudian dilakukanlah pemungutan suara ulang. Kalau sudah melakukan pemungutan suara ulang, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh negara? Sehingga menurut saya ini tidak efektif lagi. Harus kita bisa melihat kemampuan negara pada saat ini seperti apa untuk pengeluaran biaya. Nah, jadi ke depan adalah misi saya, bagaimana satu aktivitas, satu tren pengawasan tugas fungsi kewenangan kita yang dilakukan itu harus betul-betul dengan baik ya. Karena kalau merujuk kepada asas kemudian prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, kemudian proporsional, profesional, akuntabel, ini penting sekali gitu. Kita tidak membutuhkan orang yang berintegritas saja. Orang berintegritas jujur tapi tidak profesional buat apa gitu. Sehingga dua muka dalam satu uang logam menurut saya profesional dan berintegritas ini penting sekali. Nah, dibangun seperti itu, lakukan supervisi bimbingan yang ketat ke bawahnya. Saya lihat ini masih kurang. Sehingga ke depan adalah dengan melakukan satu pelatihan intensif terhadap penanganan pelanggaran, kemudian melakukan satu proses supervisi pemantapan terhadap nilai-nilai kebangsaan, ya, terutama kepada jajaran di bawah kita dengan baik. Saya kira ini bisa diwujudkan dengan baik. Dan saya yakin bahwa dengan pemilu dan pilkada serentak di 2024 nanti, kita membutuhkan orang-orang yang handal, yang berpengalaman, kemudian juga yang profesional dalam menangani kasus gitu. Sehingga jangan sampai nanti banyak tafsir-tafsir, Bawaslu menafsirkan sendiri. Sehingga MK sudah memutuskan bahwa ketentuannya seperti ini. Ini yang menurut saya menjadi kendala buat kita. Gitu. Baik, ada ini tadi sosialisasi peraturan perundang-undangan, coba lihat
Nah itu, bentar ya. Sosial, ini ada kata-kata inovatif ya. Yang inovatif yang mana Pak dari semua itu? Saya belum pernah melihat program di Bawaslu RI itu membuat spanduk. Ya, kalau cuma sosialisasi, ya Bu Betty, kalau sekedar sosialisasi mengumpulkan partai politik, ya, mengumpulkan partai politik yang datang, kemudian mengumpulkan masyarakat, mensosialisasikan. Ini loh Undang-Undang 7 2017, ini loh Undang-Undang 10 2016 dengan larangan kampanye dan sebagainya. Bahkan teman-teman partai politik yang datang bukan tim intinya, bahkan yang orang yang biasa yang kemudian sulit untuk mencerna. Yang sudah dilakukan seperti itu, kegiatan di hotel, ya, yang kemudian mengeluarkan biaya yang cukup besar menurut saya. Jadi yang inovatif itu spanduknya. Saya mau ingin ke depan, ya, jika saya diberi amanah menjadi Bawaslu RI, saya akan buat spanduk. Ya. Kemudian spanduk tersebut tersosialisasi di kelurahan dan RW. Sangat efektif di dalam spanduk itu bahwa memberi dan menerima kena sanksi. Terkait larangan kampanye misalkan. Misalkan bahwa politik uang itu memberi atau menjanjikan sanksinya apa, kena pidananya apa. Ini sangat dirasakan begitu masyarakat melihat, oh ternyata memberi dan menerima itu kena sanksi. Menurut saya ini efektif. Dan ini belum dilakukan oleh Bawaslu yang sebelumnya menurut saya. Sehingga saya pada saat nanti diberi amanah tersebut, saya akan lakukan spanduk ini ke beberapa kelurahan, ya, terutama RW, yang menurut saya titik-titik yang tepat untuk dipasang. Baik. Terakhir dari saya, Bapak pernah mendapatkan sanksi dari DKPP? Betul. Bisa diceritakan apa itu Pak? Ya, saya ingat sekali pada tanggal 2 Desember 2018, pada saat itu ada reuni 212 di Monas. Kemudian kita harus bisa melihat bahwa Undang-Undang 7 2017, hari H itu adalah hari kerja, pada saat itu hari Minggu, ya. Saya ditelepon oleh kepolisian yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Pak Puadi, kita harus melakukan pengawasan ini 212. Oke, siap Pak. Karena sejatinya seorang pengawas pemilu itu diundang dan tidak diundang, ya kita harus wajib melakukan pengawasan untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Bu Betty bisa bayangkan saya datang bersama polisi untuk menembus ke tengah-tengah Monas, panggung itu nggak mudah ternyata. Bukan ribuan kali, bisa mungkin mencapai lebih dari menuju 1 juta. Kita menuju ke situ. Berat rasanya untuk melangkah ke sana, tapi karena berdasarkan merupakan tanggung jawab kami sebagai pengawas pemilu untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Nah, kemudian kita sampai di tengah panggung, kita melakukan pengawasan, ya. Kemudian banyak para elit-elit politik yang menyampaikan informasi. Kita lihat apakah para elit politik pada saat itu menyampaikan ada penyampaian kampanye atau tidak yang menyangkut tentang citra diri, ya. Apakah murni betul-betul hanya sebuah jikiran biasa yang di dalamnya dikemas, dikrait sedemikian rupa dalam bentuk 212 atau reuni. Kita lakukan pengawasan sampai pukul 12.30 pada saat itu. Tapi juga selesai dan kemudian pada pukul 2 saya ditelepon oleh media. Salah satu media online yang cukup mainstream sekali pada saat itu. Saya ditelepon, Pak Puadi, bagaimana pengawasan hari ini? Apakah ada pelanggaran atau tidak? Saya jawab, belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Karena saya tahu persis bahwa pintu masuk adanya dugaan pelanggaran itu hanya ada 2 pintu. Pintu temuan, kemudian pintu laporan. Temuan adalah pengawasan aktif pengawas pemilu. Laporan adalah masyarakat melaporkan diri kepada adanya dugaan pelanggaran. Ketika media tersebut bertanya, saya harus responsif. Media ini juga bagian dari masyarakat yang nggak bisa dipisahkan. Saya bilang belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Itu 2 Desember. Ya. Kemudian
hari Rabu pada tanggal 5 Desember, pada saat 2 Desember sorenya keluar berita media. Menurut Puadi Bawaslu DKI tidak ada pelanggaran 212. Bagaimana mungkin saya mengatakan belum ditemukan dugaan pelanggaran, tetapi media mempelintir tidak ada pelanggaran pada saat itu. Ya tentunya ini adalah sebuah kesalahan yang fatal kalau saya menyimpulkan tidak ada pelanggaran. Tanggal 5 Desember saya dilaporkan ke DKPP, tapi dilaporkan bukan hanya saya pada saat itu. Termasuk Bawaslu RI, anggota Bawaslu RI, divisi penanganan pelanggaran Bu Dewi juga dilaporkan. Nah, saya dilaporkan berdua dengan Bu Dewi, terutama kalau saya khususnya terkait pernyataan dianggap tidak ada pelanggaran yang sejatinya belum ditemukan. Singkat cerita dilakukanlah sebuah persidangan, Bu Betty. Persidangan sudah berjalan, ya kita disidang oleh beberapa kode etik oleh para ketua dan anggota di Dewan Kehormatan pada saat itu. Setelah kita klarifikasi terkait pernyataan media pada saat itu. Setelah persidangan berlanjut, kemudian saya ingat sekali pada saat itu Bu Bet, saya sholat asar. Setelah sholat, si yang mengadukan saya ini dia memegang pundak saya. Setelah sholat asar dia bilang, ternyata apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah kesalahan besar dari pengaduan saya. Saya kaget kok sudah mengadu kemudian dia menyesal. Rupanya yang mengadu ini mendapat informasi dari media. Ternyata apa yang saya sampaikan itu ada beberapa satu media yang mainstream yang kemudian memelintir bahasa tersebut. Dia bilang, wah ini apa yang harus saya lakukan ya? Saya bilang, kalau persidangan sudah berjalan, kita bisa melakukan apapun. Kita serahkan kepada majelis sidang pada saat itu. Ternyata diam-diam si pelapor ini mencabut laporannya ke DKPP. Lantaran dia tahu kalau ternyata pernyataan itu dipelintir. Akhirnya dalam putusannya, Ketua DKPP yang sekarang, Prof. Muhammad, dalam putusannya itu, dia mengeluarkan dissenting opinion, pendapat yang berbeda untuk merehab nama saya. Walaupun ada beberapa pimpinan sidang hanya memberi peringatan biasa saja pada saat itu. Nah, jadi demikian, hanya pencabutan laporan itu bisa disampaikan di sebuah kesimpulan kepada pimpinan sidang DKPP pada saat itu. Karena sejatinya kalau persidangan sudah dilakukan, itu ada satu ketentuan di Per-DKPP itu tidak bisa dijadikan sebuah pertimbangan. Kalaupun dijadikan pertimbangan, hanya bisa disampaikan pada saat kesimpulan untuk merumuskan putusan yang ada di DKPP tersebut. Baik, terima kasih Pak Puadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Betty. Sebelum yang lain Pak Fatir ada? Ya. Pak Puadi, ini tadi saya suka Bapak jelaskan banyak hal, berani membuat terobosan. Kelihatannya tutur kata Bapak lembut tapi tegas dalam bersikap. Cuma yang membuat ilfil satu saja. Bapak boleh koreksi. Ketika Bapak mau bikin spanduk itu. Satu spanduk kali 1 juta kali 74.000 desa kelurahan Indonesia itu 74 miliar. Kali 3 RW itu 222 miliar. Itu menghamburkan uang negara Pak. Saya tolong dicabut pernyataan itu kalau memang itu menjadi ide pokok atau mungkin Bapak sedang mencontohkan sesuatu, tapi bukan itu substansinya mungkin. Substansinya mungkin adalah sosialisasi. Kalau di desa Bapak adalah membuat spanduk seluruh Indonesia, saya orang pertama yang menolak itu. Karena masih banyak yang paling substantif ketimbang hal seperti itu. Jadi ide besar Bapak tadi bagus sekali udah. Saya senang sekali Pak bersikap bagaimana lebih aktif jemput bola kalau ada kasus. Bapak mencontohkan tadi kasus Saburu aja di NTT itu. Saya mengikuti proses itu semua itu. Betul, ada kealpaan kita. Banyak ide-ide gagasan Bapak itu untuk memperbaiki. Senang sekali dan tergambar itu Bapak mengerti tentang pengawasan pemilu. Nah mungkin alpaan di situ. Kalau saya kasih kesempatan Bapak mencabut di forum ini. Yang kedua Pak Puadi, tadi Bapak sudah menggambarkan, mengidentifikasi dengan baik Bawaslu dengan segenap tugas-tugasnya dan masalah-masalahnya. Sekarang lebih konkret lagi. Ini
saya tanya juga yang lain karena supaya bisa kita membanding-bandingkan antara calon yang satu dan yang lain, mana yang lebih meyakinkan kita sih? Kalau orang ini diberi kesempatan memimpin Bawaslu, kita yakin bahwa pemilu ini 2024 dan pilkada tahun 2024 dengan undang-undang yang tersedia bisa dilaksanakan oleh orang-orang ini, atau ya tidak meyakinkan begitu. Cocoknya mungkin ini cocoknya cuma ya jadi petugas di level bawah. Karena ketika jadi anggota Bawaslu, Bapak tinggal tanya Tuhan sama konstitusi. Gitu. Bapak adalah lembaga yang mandiri, nasional dan tetap. Gitu ya. Jadi prinsipnya ide besar itu, gagasan itu munculnya dari Anda. Gitu. Kami juga di pemerintah ya tidak boleh campur tangan, campur lebih dalam. Jadi memang orang-orang yang punya original gagasan, sikap, pemikiran dan seterusnya. Pak Puadi, tolong apa diberikan kepada kita. Ini menuju 2024, mungkin rencana-rencana pengawasan yang Bapak akan lakukan di seluruh tahapan pemilu dan tahapan pemilihan kepala daerah, yang waktu-waktunya kemungkinan ada yang beririsan. Mungkin sudah punya gambaran. Terima kasih. Silakan Pak Puadi. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Jadi saya perlu sampaikan bahwa 2014 saya sudah menjadi penyelenggara pemilu. Proses seleksi pada saat itu 2012 akhir untuk pemilu, pileg dan pilpres. Kemudian 2017 saya juga menjadi pengawas pemilu. Pada saat itu masih ad hoc. Saya diberi kepercayaan menjadi ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat pada saat itu. Bisa dibayangkan pertarungan Pilkada DKI pada saat itu. Saya perlu tegaskan bahwa saya bukan orang yang berlatar belakang hukum. Tapi saya diberi mandat oleh teman-teman dalam pleno bahwa saya diberi amanah menjadi ketua Panwas dan kemudian mengambil divisi penanganan pelanggaran pada saat itu. Hari ini kita lihat di undang-undang bagaimana pemerintah wajib memfasilitasi penyelenggaraan lewat tempat, kemudian juga lewat personilnya, ya, terutama di kesekretariatan. Hari ini saya bertemu dengan wali kota Jakarta Barat pada saat itu. Persis hari ini misalkan. Bisa dibayangkan Pak Bahtiar, 2 hari kemudian saya memanggil wali kota Jakarta Barat pada saat itu. Gak mudah untuk memanggil. Sampai dia bilang, ini Puadi ini gak benar nih, kurang ajar nih. Kemarin udah kita kasih sekretariat, kok saya dipanggil berkaitan tentang netralitas ASN. Dan pada saat itu peta politik dengan politik identitasnya tajam, sampai-sampai incumbent melakukan kampanye, adanya penghadangan kampanye di daerah Meruya. Sampai kemudian karena wali kota dianggap tidak netral, saya memanggil dan memeriksa wakil gubernur pada saat itu, Pak Jarod Saifullah. Kita akan periksa, dan tidak mudah itu pada saat itu. Dan kita masih ad hoc, Bu, belum sebagai sebuah kelembagaan. Tidak bisa dibayangkan kemudian hari tenang saya turun ke jalan menyita sembako 6 truk di Kalidres. 6 truk di Palmerah. Kemudian 3 truk di Kebon Jeruk. Yang anehnya di Palmerah, 6 truk di Palmerah ini pemiliknya adalah anggota DPRD dari Sukoharjo. Kemudian turun di Palmerah untuk Isra Mi'raj di Sunter. Memang gak nyambung. Tapi saya turun ke lapangan untuk menyita sembako pada saat itu. Kemudian kasus penyebaran kampanye hitam pada saat itu luar biasa pada saat itu. Dengan sebuah intimidasi, dengan sebuah ancaman dan sebagainya. Enggak mudah pada saat itu untuk menjadi pengawas pemilu. Kita bertiga pada saat itu. Itu 2017. Kemudian memasuki 2019, tidak bisa dibayangkan ada 2 konsentrasi, 2 pasangan calon. Saya memanggil para petinggi
Waktunya agak singkat. Jadi Ketua MPR pada saat itu. tutup poinnya aja, Pak Puadi. Karena di Undang-Undang MD3 pada saat itu. Pak Puadi, Ya, siap. langsung poinnya saja, karena waktunya sebenarnya akan habis. Untuk memanggil Ketua MPR pada saat itu harus berujuk kepada Undang-Undang MD3. Karena di Undang-Undang MD3 ketika memanggil pejabat itu harus izin presiden pada saat itu. Gak gampang pada saat itu. Kita akan periksa semua. Hanya untuk menjalankan profesional. Tidak sedikit saya diberi amanah untuk menjadi pimpinan sidang sengketa eks narapidana pada saat itu. Diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi pimpinan sidang. Nah, berbagai pengalaman itu Pak Bahtiar ke depan. Kita ingin mencari orang yang punya pengalaman secara empirik. Bukan sekedar sebagai sebuah konsep, menyampaikan satu program yang dia tidak tahu persoalan di dalam itu seperti apa. Sehingga kita butuh orang-orang yang berpengalaman yang diberi kesempatan untuk memimpin. Dan Pak Puadi yakin salah satu orang itu ya? Pak Puadi yakin salah satu orang itu? Bagaimana Pak? Pak Puadi yakin salah satu dari orang itu? Saya yakin. Harus yakin. Soal spanduk itu saya titip saja nih Pak Puadi. Kalau nanti terpilih, bikin banyak spanduk, atau mungkin karena harus bikin spanduk, jangan terlalu dominan majang foto-fotonya komisioner. Diklarifikasi dulu soal spanduk Pak tadi, Pak Puadi. Jadi gini Pak Bahtiar, terkait spanduk, saya bisa bayangkan. Kalau kemudian penyelenggara mensosialisasikan di hotel, setiap kali dia tampil sosialisasi, mengeluarkan anggaran di hotel, 50 atau 80 juta dibandingkan bikin spanduk di tingkat kota misalkan. Kita bisa compare maksudnya. Oh, perbandingannya di situ ya. Perbandingannya di situ Ya, Pak. tapi kalau di hotel dicabut, kemudian spanduk dicabut, setuju juga ya? Ya sejatinya yang penting kita bisa melakukan secara efektif dan efisien. Ya. Agar Kalau perbandingannya itu oke. Okay. Kalau perbandingan oke. Tapi kalau dua-duanya dicabut kan lebih bagus lagi Pak Puadi. Yang tidak efisien itu. Setuju? Ya, yang penting kita bisa menjalankan spanduk itu dengan harga yang lebih murah lagi agar bisa dijalankan dengan baik. Baik. Oke. Ya. Spanduk. Ya kalau spanduk sih penting loh. Tapi bagi saya itu ya nitip aja. Nanti jangan majang fotonya komisioner terus. Bikin video ada fotonya, spanduk di mana-mana ada foto komisioner. Jadi tulisan pesannya malah tertutup. Pak siapa yang belum? Pak Erlangga. Erlangga dulu. Pak Erlangga silakan. Ya, pertama ini. Boleh, Bu. Saya mau nyambung Pak Bahtiar. Nyambung dari Pak Bahtiar. Anda tadi kan perbandingannya hotel sama spanduk. Lebih murah spanduk. Kalau misalnya dibandingkan, bukankah lebih murah kalau lewat media sosial, lewat YouTube misalnya, vlog. Itu kan lebih murah daripada spanduk. Jauh lebih murah dan lebih menjangkau kalangan milenial dan yang dengan media sosial, teknologi digital itu kan lebih nyambung. Gitu. Artinya bisa lebih murah lagi gitu Pak. Itu pertama. Terus kedua, gini, tadi kan Anda menjelaskan bahwa yang paling penting itu kan mencari komisioner yang punya pengalaman dan paham tentang apa yang jadi persoalan empirik. Ya kan? Nah, kalau dilihat dari presentasi Anda misalnya menjelaskan ada berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam pemilu. Mulai dari politik uang, hoax, dan ujaran kebencian, politisasi identitas. Nah, terus solusi Anda itu sosialisasi. Padahal secara empirik dan pengalaman kita semua tahu bahwa sosialisasi itu tidak banyak memberikan pengaruh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu. Secara empirik dan pengalaman Anda juga pasti sudah membuktikan itu. Nah, kira-kira kalau dalam bayangan saya ini untuk solusinya kurang nendang gitu. Kurang nendang untuk apa benar hanya dengan sosialisasi setiap persoalan-persoalan kerumitan problem elektoral itu bisa diselesaikan. Apa tidak ada inovasi lain selain itu? Terima kasih. Ya, tadi saya lihat memang sudah saya sampaikan di penajaman peningkatan kualitas di terutama penanganan pelanggaran. Ya, kita kan mengenal istilah
pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Ketika dalam proses pengawasan tersebut diduga adanya dugaan pelanggaran, maka kita melakukan proses penindakan. Disinilah yang tadi saya mengusulkan adanya pelatihan penanganan pelanggaran ini ya secara intensif. Terutama usulan terobosan saya bagaimana membuat pelatihan-pelatihan investigasi. Ini belum dilakukan ini Pak R, belum dilakukan. Pelatihan investigasi ini begini, karena saya kira mungkin kalau kita merujuk di Undang-Undang 10 2016, bisa dibayangkan kita punya waktu Pak, 3 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari, 3 plus 2. Dan itu tidak ada in absentia. Kalau merujuk kepada Undang-Undang 7 2017 di ketentuan 480 ayat 1, nggak ada itu absentia. Saya bisa membayangkan. Kalau kemudian 3 plus 2 dipanggil hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tidak hadir, apa jadinya? Itu satu. Yang kedua, ada beberapa larangan kampanye di Undang-Undang 10 tahun 2016 di ketentuan pasal 69 huruf A, B, C, D, dan F. Itu kalau bisa melihat Pak Erlangga di ketentuan junto pasal di 1873 kayak DKI saja misalkan. Enggak ada itu perintah untuk punishment-nya untuk gubernur, yang ada klausalnya bupati dan wali kota, Pak. Kalau memang itu terjadi, kita tidak bisa menyalahkan undang-undang. Undang-undang sudah harus kita lakukan dengan baik. Cuma langkah-langkahnya apa? Maka kita harus melakukan satu pelatihan yang intensif terutama ini. Belum ada pelatihan investigasi, pelatihan penyidikan dan penyelidikan pun belum ada. Bahkan divisi sengketa baru mengadakan pelatihan mediasi. Ke depan perlu adanya pelatihan adjudikasi supaya lebih nendang sekali. Sehingga ini menjadi terobosan saya gitu. Nah kalau kemudian tadi Pak R kaitannya dengan di YouTube, saya setuju sekali. Itu ide yang sangat brilian. Namun kan istilahnya kalau di level emak-emak yang sudah di pelosok, kadang kan belum tentu melihat apa istilahnya ya keberadaan tentang YouTube itu sendiri. Saya cuma bilang kalau di spanduk ada orang lihat untuk bisa membaca, oh ternyata memberi dan menerima itu kena sanksinya. Itu otomatis dia melihat Pak. Dibuat spanduk yang bagus tapi kemudian dengan harga yang lebih miring lagi. Jadi ini menurut saya lebih efektif. Tetapi ide YouTube pun untuk kalangan milenial, untuk kalangan kampus ini harus tersosialisasi dengan baik. Saya kira ini sepakat semua sekarang YouTube itu udah nggak usah jauh-jauh belajar bahasa Inggris sendiri aja dengan YouTube mungkin lebih efektif menurut saya daripada mengundang guru misalkan. Saya kira itu Pak. Bu Endang atau Pak Chandra? Jadi idenya Pak Erlangga brilian ternyata. Enggak, tadi kan saya kan menegaskan dari pernyataan Pak Fuadi ya Pak Fuadi ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuadi, selamat. Bapak udah masuk di 20 besar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Pak Fuadi, dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu, saya kira salah satu hal penting ya menjadi faktor penentu juga di dalam sukses pemilu secara substansi. Ya, artinya menghasilkan pemilu yang terpercaya, kemudian menghasilkan pemimpin yang baik begitu, ibaratnya itu salah satu hal yang penting itu adalah salah satu faktor itu adalah penegakan hukum, ya, law enforcement. Nah, ketika kita bicara penegakan hukum, di samping hal-hal lain, penyelenggara pemilu juga penting, pemilih yang rasional juga penting, tapi penegakan hukum itu juga menjadi penting. Ini karena kan kita bicara tugas Bawaslu gitu ya. Namun kalau kita perhatikan gitu ya, aturan itu sudah ada Pak. Ya, ketentuan perundang-undangan dari mulai undang-undang, kemudian Perbawaslu, peraturan KPU, termasuk sanksi-sanksinya itu juga sudah diatur secara jelas dan tegas.
Namun realitasnya di lapangan pelanggaran yang kemudian tidak bisa tertangani dengan baik, artinya itu masih banyak, ya masih banyak. Jadi politik uang masih marak, misalnya, ya kan. Kemudian pelanggaran terhadap kampanye, ya baik substansi kampanye yang melanggar isu sara, hoax, kemudian kampanye hitam, kemudian Bu, juga waktunya agak sedikit, oh ya, mungkin pertanyaannya dipersingkat ya, saja. Keterlibatan itu juga sangat masih banyak gitu. Nah, kalau tadi kan Bapak lebih banyak kepada proses pencegahan. Nah, sekarang pertanyaan saya, persoalannya sebenarnya di mana sih, Pak? Kenapa penegakan hukum itu tidak bisa dilaksanakan sehingga pelanggaran kemudian itu masih banyak gitu, dan apa ide strategis Bapak supaya penegakan hukum ini bisa benar-benar ditegakkan gitu? Jadi Pak Fuadi bukan hanya peserta yang saya ingatkan soal waktu, tim sel pun saya ingatkan soal waktu. Siap. Ya gitu ya, oke. Ya. Nggak usah cerita juga Pak, pokoknya tetap juga langsung ya. Baik, kalau kita melihat konsep dasain dan dasolen, saya kira ini apa yang disampaikan Bu Endang ini ada satu harapan yang lebih besar ke depan terkait penegakan hukum pemilu. Untuk penyelenggara pemilu tentunya dalam penegakan hukum pemilu dia tidak boleh keluar dari koridor undang-undang yang sudah disepakati bersama, bahwa kita harus wajib menjalankan undang-undang, apakah itu undang-undang 10 maupun undang-undang 7 tahun 2017 itu sendiri. Nah, ini masalahnya kalau menurut saya perlu adanya sosialisasi secara masif terhadap satu regulasi undang-undang itu sendiri gitu. Tidak sedikit bahwa orang peserta pemilu yang tahu akan regulasi tersebut ya, kadang juga banyak yang dilanggar gitu. Saya tidak pernah menyalahkan undang-undang 7 maupun undang-undang 10 yang sudah dilaksanakan itu dilakukan dengan baik. Saya kira ini yang perlu dipertajam adalah berkaitan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan ini. Jadi prinsip-prinsip penyelenggaraan ini dilakukan tidak hanya kepada penyelenggara pemilu Bawaslu saja, KPU saja, atau juga ada DKPP di dalamnya. Bagaimana menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan secara jujur, kemudian mandiri, ya, kemudian adil, berkepastian hukum dan sebagainya. Karena sepanjang saya tahu apakah itu masuk di pintu temuan dan pintu laporan, bisa dibayangkan Bu Endang. Di Bawaslu RI itu hampir 23 ribu adanya laporan dugaan pelanggaran. Temuannya itu hampir ada 18 ribuan. Kemudian laporannya ada 4.500. Bisa dibayangkan antara temuan dan laporan ya, yang kemudian yang begitu banyak temuan-temuan, pada saat itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, tentunya dengan mekanisme dalam konteks dasar hukum yang ada. Saya katakan sebentar Pak, saya hanya ingin Bapak menjawab strategi apa sih kira-kira, apa yang menjadi permasalahan sehingga laporan banyak, temuan banyak, tetapi kemudian tidak bisa ditegakkan hukum itu, sehingga masih marak itu di lapangan. Itu aja sebenarnya. Apa sih yang akan Bapak tawarkan, akan Bapak lakukan supaya penegakan hukum pemilu itu bisa dilakukan dengan baik, ya, ada sanksi juga udah ada, efek jerah kemudian bisa dilakukan. Jadi tidak lagi dalam konteks pencegahan, Pak. Artinya konteksnya adalah bagaimana Bapak mencoba ketika kemudian membuat strategi supaya penegakan hukum itu bisa ditegakkan gitu. Hukum bisa ditegakkan, itu aja. Di sentra penegakan hukum terpadu itu perlu ada chemistry, Bu. Chemistry antara polisi dan jaksa. Tidak ada ego sektoral terhadap satu lembaga. Bahwa polisi dengan untuk itu strategi Bapak apa? Saya lakukan perlu adanya pelatihan-pelatihan yang intensif gitu loh. Pelatihan intensif ya terhadap investigasi tadi saya sampaikan, kemudian juga pelatihan penyelidikan dan penyidikan gitu. Perlu adanya pemahaman baik di Perbawaslu pada saat membuat tadi produk hukum Perbawaslu itu berkoordinasi dengan
kepolisian dan kejaksaan di sentra penegakan hukum terpadu. Kalau merujuk pasal 486 itu bagaimana pada saat proses pembuatan Perbawaslu itu berkoordinasi dengan di sentra gakum tersebut, tentunya ada polisi dan jaksa gitu. Itu langsung dieksekusi, kemudian harus tersosialisasi kepada para penegak hukum itu sendiri gitu. Sehingga penegakan, saya katakan kita tidak pernah menyalahkan undang-undang yang ada, tapi bagaimana peraturan di bawahnya, Perbawaslu atau per KPU dalam proses penyusunan itu harus disinergikan, kemudian adanya satu harmonisasi terhadap peraturan di bawahnya. Baik, terima kasih Bu Endang. Pak Chandra? Ya, saya ada 2 pertanyaan. Begitu Mas ya. Pertanyaan pertama adalah mengenai sosialisasi. Ya. Ya, entah pakai spanduk atau pakai poster gitu ya. Karena sosialisasi pakai spanduk anti korupsi itu ada di tiap kelurahan juga, Pak. Ya. Cuman korupsi, wilayah bebas anti korupsi, wilayah bebas korupsi gitu kan ya. Tingkat korupsi kita masih tinggi, Mas. Oke. Karena kita melihat yang ingin saya tanyakan adalah apakah betul asumsi sosialisasi hanya membuat pengetahuan masyarakat tentang katakanlah politik uang itu salah. Pengetahuan. Tetapi pengetahuan, apakah dengan pengetahuan yang cukup bisa membuat tingkat kepatuhannya tinggi? Ini 2 barang yang berbeda nih, ya. Apakah pengetahuan saja cukup untuk membuat tingkat kepatuhannya tinggi atau memadai? Pertanyaan pertama, gitu ya. Yang kedua nanti, Mas. Itu dulu jawab. Saya bermulai dari salah satu faktor politik uang misalkan. Salah satu adanya politik uang. Faktornya salah satu adalahnya rendahnya pengetahuan. Maka menurut saya adalah kalau orang berpengetahuan, dia tahu bahwa ini yang boleh dilakukan dan tidak. Saya kira ini cukup efektif, Pak Chandra. Oke. Pertanyaan saya, apakah pengetahuan saja sudah cukup bahwa itu bisa meningkatkan kepatuhan? Setelah pengetahuan langsung dieksekusi. Setelah masyarakat itu tahu akan pengetahuan mana boleh ya dilakukan dan tidak, karena sosialisasi yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya melibatkan spanduk saja atau sosialisasi peraturan, tapi bagaimana kita mengajak masyarakat, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian para stakeholder untuk melakukan semacam deklarasi anti politik uang. Sehingga dengan pengetahuan yang memadai, ya, kemudian langsung eksekusi pada tahap persoalannya, misalkan di tahapan kampanye, kita sampaikan bahwa ini yang boleh dilakukan dan tidak, saya kira ini cukup efektif. Oke, jadi tingkat kepatuhan, efektivitas tingkat kepatuhan karena pengetahuan gitu ya. Oke, saya nggak mau challenge itu ya, karena kita bukan lagi diskusi. Saya ingin menangkap karena Bapak ternyata kalau dari profil Bapak ini multi talent Pak ya. UNJ, gitu Pak ya? Betul Pak. Habis itu ngajar di SMA, beberapa SMA kan? Saya ngajar mulai dari SMA 28. Iya, di daerah Tebet gitu kan ya? Ya. Ya. Kemudian Bapak pernah kerja juga di Purwacaraka ya? Saya nggak tahu main biola atau main piano, gitu ya. Nah, kemudian sekarang untuk bidang penanganan apa? Bagian hukumnya di Bawaslu. Divisi Penanganan Pelanggaran. Betul, ya. Nah, mungkin perlu
perlu di-equip. Saya sepakat tuh Pak ya, di-equip dengan pengetahuan hukum yang lebih memadai Pak. Bagaimana efektivitas penegakan hukum, bagaimana tingkat kepatuhan, karena itu perlu sangat penting Pak, supaya nggak salah obat Pak. Karena Bapak tadi sudah bilang bahwa integritas saja nggak cukup, kapabilitas juga penting. Bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kaedah hukum yang ada, itu ada teorinya sendiri tuh Pak. Gitu Pak ya. Oke. Yang kedua, saya mau bertanya. Bapak karena pernah jadi Bawaslu ya, masih ya? Masih. Oke. Bapak kan penyelenggara negara kan? Bapak melaporkan LHKPN. Kabarnya demikian. Konon kabarnya. 2018. Di situ Bapak masih ingat, mungkin kalau Bapak yang ngisi sendiri, mungkin Bapak masih ingat ya kira-kira ya. Di situ ada tanah dan bangunan. Di LKPN 2018. Betul. Nah, tanah dan bangunan itu di mana Pak alamatnya Pak yang di 2018? Ya. Saya menikah dengan istri saya di 2005. Pak, saya nggak nanya Bapak nikah Pak ya. Saya nanya, berangkat dari latar belakang. Langsung, ya. Straight forward. Di 2018 Bapak ada tanah dan bangunan. Bapak laporkan ke KPN, itu lokasinya di mana Pak? Ada 2 lokasi, satu di Gunung Sindur. Yang di 2018 ya? 2018. Itu Bapak tanah dan bangunannya ada di Gunung Sindur? Sudah dalam bentuk bangunan rumah. Oh iya, lokasinya di mana? Di Gunung Sindur, di Cemara Raya. Oke, terus? 1 apa 2 Pak? Atau 3? Masih di Gunung Sindur juga, 3 kilo setelah Gunung Sindur ada di Pedurenan. Oke, Pak. Pertanyaan saya cukup clear Pak ya. Mohon dijawab dengan langsung. Gitu ya. Bapak menikah dengan siapa itu saya nggak nanya Pak. Tanah dan bangunan senilai sekian rupiah di LKPN Bapak di 2018, lokasinya di mana Pak? 2018 di Gunung Sindur di Pabuaran. Di Pabuaran. Pabuaran. Ada berapa tanah atau rumah dan bangunan? 1 rumah saja. 1 rumah saja? Iya. Oke. Itu di 2018. Di 2019 Bapak juga melaporkan ada tanah dan bangunan. Itu kan perbaikan. Iya. Itu tanahnya yang sama? 1 kecamatan tapi beda. Bukan. Apakah di 2019 itu nambah apa enggak? Nambah. Di 2019? 2019 itu dalam bentuk rumah. Oke. Bangunan maksud saya. Pak. Oke, saya pelan-pelan bertanya Pak. Di 2018 Bapak punya tanah dan bangunan. Ya. Berapa banyak? 1. Lokasinya? Di Pabuaran Gunung Sindur. Pabuaran Gunung Sindur. Di 2019 Bapak melaporkan juga, itu kan adalah karena tiap tahun Pak ya, Bapak melaporkan tanah dan bangunan. Lokasinya di mana? Di Pedurenan Gunung Sindur juga. Oh, berarti yang sama dengan yang di 2018? Iya, 1 kecamatan Pak. 1 kecamatan beda kelurahan maksud saya. Bukan. Yang Bapak laporkan di 2019 itu tanah yang lain? Tanah yang lain. Bapak nambah? Iya. Nambah? Dalam bentuk bangunan loh Pak ya. Iya, Bapak nambah. Ya, mau tanah dan bangunan kita anggap 1 ya. Tanah dan bangunan. Itu 1 objek. Di 2019 Bapak nambah? Iya, nambah. Nambah. Oke, di 2020 Bapak melaporkan tanah dan bangunan. Itu nambah? Oh maaf, bukan Pak. Jadi maksud saya yang 2019 itu laporan yang di Cemara tadi itu, yang di Pabuaran. Oke, pelan-pelan. Di 2018, Bapak berapa punya tanah dan bangunan? 1. Lokasinya di Pabuaran. Di 2018, LHKPN Bapak nih, disebutkan ada juga tanah dan bangunan. Ya. Itu lokasinya apa kayak masih 1 atau nambah? Lokasi yang sama. Nambah apa enggak? Tidak. Tidak nambah? Tidak. Di 2020 nambah apa enggak? Nambah. Di 2020 nambah? Nambah. Belinya tahun berapa Pak? Jadi ini kita awalnya cuma beli. Pertanyaan saya, belinya tahun berapa Pak? 2018. Yang nambah ini Pak?
Iya 2000. Jadi gini, saya harus menjelaskan bahwa kita ini membeli tanah ini dalam bentuk tanah, kemudian dicicil, baru dibangun itu 2019 masuk 2020 jadi rumah gitu. Oke, pertanyaan saya Pak. Oke, rumahnya kita lupakan dulu Pak ya. Di 2018 berapa Bapak melaporkan di LHKPN? Ya. Oke, di situ Bapak mengaku punya tanah dan bangunan. Betul. Oke, berapa banyak Pak? 1. Lokasinya di mana Pak? Pabuaran Gunung Sindur. Pabuaran Gunung Sindur. Kemudian Bapak buat lagi LHKPN di 2019. Ada tanah dan bangunan. Lokasinya di mana Pak? Lokasinya di Pedurenan. Gunung Sindur. Ya. Tanahnya sama dengan tanah yang Bapak sudah laporkan di 2018? Tidak. Tidak. Berarti nambah. Iya nambah. Jadi maksud saya gini loh. Rumah ini ada 2. Satu di 2018 yang sudah kita tempati. Yang satu lagi itu baru ditempati 2020. Bukan ditempati, dibeli. Dibeli ya. Dibeli tahun berapa Pak? Dibeli secara cicil itu mulai dari 2019 akhir, kemudian baru ditempatkan di 2020. Pertanyaan saya, Bapak mau menempati itu bukan urusan saya Pak ya. Saya nggak bertanya begitu Pak ya. Siap. Oke. Tolong perhatikan apa yang saya katakan baik-baik dan Bapak nggak perlu pusing dan nggak perlu menafsirkan. Sepakat? Sepakat. Di 2018, Bapak punya berapa tanah? 1. Lokasinya di Gunung Sindur, Pabuaran. Gunung Sindur, Pabuaran. Di 2018, 2019, Bapak punya berapa tanah? 1. Lokasinya di Pabuaran, Gunung Sindur. sama dengan yang Bapak laporkan di 2018? Betul. Oke. Di 2020, Bapak punya berapa tanah? 1. Lokasinya di Pedurenan, Gunung Sindur. Berarti Bapak cuma punya 1 tanah? 2 dong. Loh. Coba ini aja, biar dia jelaskan 2 itu maksudnya gimana Pak? Biar agak cepat. Tanah kedua Bapak beli tahun berapa? Udah, gitu aja lah. Tahun 2018 akhir. Tanah yang kedua? Ya. Bapak beli di tahun 2018? Ya. Berarti di 2018 Bapak punya 2 tanah dong? Masih dicicil masalahnya. Tidak. Enggak, tapi kepemilikannya udah 2 walaupun cicil ya? Iya. Udah Pak. 2 Pak ya? Betul. 2. Jadi tanah pertama Bapak beli tahun berapa? Tanah pertama 2017. Ya. 18 akhir. Atau itu cicil dan baru dilaporkan setelah lunas tahun 2020 gitu ya? Dua-duanya belum ada yang lunas. Memang cicil. Oke. Jadi 2018 Bapak sudah punya berapa tanah? 2018 kalau merujuk laporan yang tadi itu jatuhnya 2 tanah berarti. 2 tanah ya? 2 tanah. 2018? Ya. Oke, berarti di 2018 itu 2 tanah ya? Ya. 2019 juga 2 tanah. 2019 Bapak punya berapa tanah? 2 tanah, cuma yang laporan LHKPN-nya tetap di yang kedua tadi itu, yang rumah kedua itu. Yang pertama dan kedua tetap dilaporkan. Dilaporkan. Di tahun 2020 juga 2 tanah? Masih 2 tanah yang dilaporkan. Oke. Nah, Bapak jadi anggota Bawaslu tahun? Saya anggota Bawaslu di tahun 2017. 2017. Sampai 2022. Boleh nggak saya tanya, berapa harga tanahnya Pak? Saya kalau total, yang dua-duanya ini ya. Satu-satu, tanah pertama berapa harganya? Tanah yang pertama kalau dihargain hanya 300 juta. Oke, tanah yang kedua? Tanah yang kedua sekitar 450. 450 juta? Ya. Berarti 700 juta? 700 juta. Tanah pertama sudah dibangun bangunan? Sudah dalam bentuk bangunan, ini take over Pak. Karena itu 300 juta itu adalah tanah dan bangunan? Ya. Tanah yang kedua berapa tadi? 400 ya? 450. Nah, itu tanah dan bangunan apa tanah kosong? Awalnya tanah kosong, pada saat proses pencicilan langsung dibangun menjadi bangunan. Oke, bangunan ini nilainya berapa Pak? Bangunan sekitar
180 Juta. ya, Meter apa juta? juta. Juta. Berarti 400 tambah 180 itu 580. Ya, 580 tambah yang pertama tadi berapa? 350. 300, 300. Berarti sekitar 800. 800. Begitu Pak ya? Betul. Kenapa Bapak melaporkannya 1,4? 1,1 juta, Pak. 1 miliar. Karena saya menghitung dari harga tanah, jadi harga pasaran harga tanah pada saat itu gitu. Menghitungnya. Menghitungnya dari harga pasaran pada saat pelaporan. Iya. Pada saat saya melaporkan, kita prediksikan pasaran harga tanah di Gunung Sindur di Cemara sekian, kemudian pasaran harga tanah di Pedurenan sekian gitu. Jadi saya menyimpulkan total sekian. Boleh nggak kalau saya bertanya ke Bapak, itu uang hasil uang untuk beli tanah dan bangunan nyicil itu uang dari mana Pak? Kalau Bapak mau jawab boleh, nggak jawab juga nggak apa-apa. Boleh. Oke. Saya kebetulan selain mendapatkan uang kehormatan, saya juga punya, selain mendapatkan uang kehormatan saya di Bawaslu, itu yang pertama. Kedua, istri saya juga kebetulan PNS guru. Pak Chandra bisa lihat di DKI, TKD-nya agak sedikit lumayan Pak, mohon maaf. Kemudian juga saya juga punya, kebetulan saya pernah di Primagama dan Purwacaraka. Jadi sekolah musik pertama tahun 2003 itu saya dirikan Pak. Sekolah musik pertama yang sekarang sudah ramai itu saya juga punya kontribusi di situ, dari situ, sehingga tidak hanya dari uang kehormatan saja. Oke, makasih Pak. Cukup Pak. Ya, terima kasih. Waktunya sudah lewat. 1 menit buat Pak Hamdi. Enggak, saya yang ini aja lah, yang lucu-lucu aja lah. Waktunya mau habis. Pak, jadi kalau musisi yang Bapak senang siapa Pak? Dulu kan Bapak pernah di Purwacaraka. Ya. Kalau musisi yang Bapak kagumi siapa? Ya Purwacaraka. Oh Purwacaraka ya udah. Oke. Ada waktu cuma 1 menit, ini pertanyaan pokok aja. Jadi dari seluruh peserta kami selalu bertanya pada setiap orang untuk meminta lebih sportif aja gitu. Karena mungkin di antara 20 peserta itu mungkin sedikit banyak saling kenal lah Pak Buadi. Betul ya? Betul. Banyak yang kenal juga. Jadi kalau misalnya Bapak terpilih nih 1 jadi dari 5 jadi komisioner Bawaslu Pusat. Ya enggak Pak ya? Betul. Ya, kita harus optimis nih, ya. Bapak optimis nggak kepilih? Insya Allah optimis. Insya Allah, oke. Berarti kan ada 4 orang lagi yang juga mungkin layak. Kalau menurut pandangan Bapak, ini alasan boleh subjektif aja, itu hak prerogatif Bapak. Siapa 4 lagi yang Bapak pantas menjadi komisioner Bawaslu Pusat? Dari 19 yang lain ini, di luar dari Bapak. Langsung nama aja. Ini saya disuruh menyebut pilihan, biasanya saya suka istikharah ini Pak Hamdi. Nggak usah. Nggak usah istikharah ya berarti ya. Istikharah. Ya. Ada yang versi cepat juga ada istikharah. Versi cepat. Versi cepat. Jadi istikharahnya saya 1, saya bisa bekerja sama dengan siapa saja. Nama orang. Nama Pak. Ya. Saya tidak bisa menyebut nama orang, saya bisa bekerja sama dengan siapa saja. Yang kedua, sepenuhnya ini merupakan kewenangan tim sel. Jadi hasil itu sudah pasti Pak. Kita dibayar untuk itu kok. Terbaik. Jadi poin saya tuh begini Pak. Ini salah satu pertanyaan kunci loh. Pada kunci loh. Jadi begini, psikolog itu selalu mengatakan gini, orang yang berjiwa besar itu juga bisa melihat kelebihan orang lain dan memberikan apresiasi gitu. Misalnya kalau saya ditanya gitu ya, apakah Prof Edi itu pantas jadi menteri ya? Saya mengatakan pantas. Itu bentuk apresiasi saya dan penghargaan dan penilaian saya terhadap itu sesuatu yang menunjukkan kebesaran jiwa kita. Jadi kita bisa mengatakan orang ini bagus. Nah, jadi kami juga minta dari 19 itu menurut Bapak siapa yang bagus dan layak menjadi 4 orang lagi untuk dinominasikan menjadi komisioner Bawaslu. Simpel aja Pak, menjawab aja. 1. Ya, saya serahkan kepada tim sel, ini merupakan kewenangan tim sel. Saya bisa
dan sanggup bekerja sama dengan siapa saja. Terima kasih. Itu normatif banget, Pak. Ya, sudah. Sudah, makasih. Baik, makasih ya. Cukup ya, Prof. Baik. Saya kalau ditanya kerja di Purwacaraka, siapa musisi favoritnya? Rhoma Irama, Pak. Baik, makasih Saudara Fuadi. Anda sudah diskusi panjang dan sedikit lebih waktunya, mohon maaf. Dan kita cukup, Anda akan siap-siap besok untuk tes kesehatan. Jadi jaga kesehatan. Tidak begadang seperti anjuran Bung Rhoma Irama. Siap. Terima kasih Silakan. Pak Timsel dan para Timsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.